Bapaknya ngasih nama Adam. Terus Aljelvin itu dari mamaku, dari opungnya yang di Medan. Halo guys, kembali lagi di YouTube channel aku. Sudah hampir sebulan aku nggak upload video, aku nggak posting video karena mood, karena juga lagi beradaptasi menjadi ibu baru. Oke, di sini aku mau sekedar sharing. Oh ya, sebelumnya terima kasih buat teman-teman semua yang udah subscribe YouTube channel aku. Dan sekarang YouTube channel aku udah 500 lebih subscriber ya. Thank you guys, thank you. Terima kasih buat kalian yang setia menanti video-video dari aku, yang masih subscribe, yang masih nonton video dari aku juga. Terima kasih teman-teman. Semoga aku bisa konsisten, semoga aku juga bisa rajin, aku juga bisa serius dalam ber-YouTube ini ya kan. Jadi aku tidak mengecewakan kalian. Oke, buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung di YouTube channel aku, sebelumnya perkenalkan, namaku Sally. Aku asalnya dari Medan dan sekarang aku tinggal di UK, tepatnya di kota Wolverhampton. Udah mau hampir setahun. Bulan depan aku setahun guys di UK. Tidak terasa. Tanggal 21 Maret aku setahun di UK. Hari ini aku mau sharing pengalaman aku melahirkan di UK. Sebelumnya aku udah banyak tuh posting di Instagram, di Facebook, di TikTok aku. Follow ya guys, Instagram, Facebook, dan TikTok aku nanti aku sertakan di sini ya. Kalau aku sudah melahirkan anak pertamaku, bagiku anak pertama, bagi suami anak ketiga. Karena dia sebelumnya sudah ada anak, ya kan, 2 orang. Pengalaman pertamaku melahirkan di UK itu luar biasa. Luar biasanya itu karena moodnya aku ya kan. Oke, aku mau cerita. Jadi anak pertama kami itu laki-laki, berjenis kelamin laki-laki, namanya Adam Aljelvin Dubinsky. Jadi Adam itu nama dari bapaknya sendiri, dari suamiku. Bapaknya ngasih nama Adam. Terus Aljelvin itu dari mamaku, dari opungnya yang di Medan. Yang artinya, kata opungnya itu artinya sukses, menjadi orang yang sukses. Semoga namanya itu sesuai nanti menjadi doa bagi dia nantinya ke depannya ya kan guys. Dubinsky itu nama dari suamiku, nama keluarga suamiku, Dubinsky. Oke. Jadi tanggal 16 Januari 2024 itu jam 2 pagi aku tuh udah kontraksi guys. Udah kontraksi dari jam 2 pagi. Sebenarnya sih nggak dari jam 2 pagi. Hari-hari sebelumnya itu udah ada kontraksi, tapi ya kontraksi palsu ya, kontraksi palsu. Hilang timbul gitu. Terus aku udah keluar darah juga kemarin, sampai berapa kali udah keluar darah gitu kan. Tapi karena kontraksinya hilang timbul jadi belum ke rumah sakit. Jadi kontraksinya itu yang rutin tiap menit itu di tanggal 16 Januari jam 2 pagi. Udah, aku mau bangunin suami, tapi dia kan waktu itu baru pulang kerja jam 11 malam dan tidur juga baru jam 1 pagi kan, jadi aku biarinlah dia tidur. Aku rasain sendiri kontraksinya nggak bisa tidur. Dan jam 5 pagi aku bangunin lah suamiku. Itu sudah sakit sekali rasaku, nggak bisa aku tahan gitu kan. Tapi ya itu guys, di sini tuh
syaratnya itu kalau di Indonesia yang seperti mamaku bilang ya, katanya kalau kita udah kontraksi gitu bisa langsung ke bidan gitu kan, ke rumah sakit. Kalau di sini tuh nggak bisa guys. Di sini tuh kita telepon dulu ke rumah sakit, udah ditanya semua segala macam ditanya. Aku pun tidak terlalu paham karena udah nggak fokus dengan pertanyaan dari rumah sakit, suami yang nelpon. Cuman intinya aku belum bisa ke rumah sakit, belum bisa datang ke rumah sakit karena kontraksiku itu belum 2 menit, belum setiap 2 menit gitu. Jadi harus dia setiap 2 menit kontraksi, setiap 2 menit kontraksi gitu. Kalau aku kemarin tuh memang sih nggak rutin, kadang 4 menit sekali kontraksi, 5 menit sekali, tapi dia itulah nggak ada hilang kontraksinya, selalu kontraksi gitu kan. Jadi disuruh bersabar dulu di rumah. Kalau misalnya sakitnya nggak tertahankan, disuruh makan painkiller, obat penghilang rasa sakit. Ya aku nggak mau dong ya kan, walaupun ada dibeli suami juga obat penghilang rasa sakit. Tapi karena takut nanti terjadi apa-apa sama bayiku, aku nggak mau makan obat itu gitu. Jadi udah jam 7 lewat baru kontraksiku itu setiap 2 menit kontraksi, setiap 2 menit kontraksi gitu. Ada alatnya. Teman-teman bisa cek, bisa download di aplikasi ya kan, aplikasi. Karena aku juga download di aplikasi sih kemarin itu. Karena udah 2 menit sekali di kontraksi itu datang, langsunglah kami ke rumah sakit. Waktu itu sama suami berdua, cuman berdua. Udah di situ dites segala macam tes itu, belum lagi kita masuk ke ruang bersalin ya, masih diisi formulir, habis itu tes segala macam tes urin, tes darah, tes apalagi tes urin sampai 2 kali entah 3 kali kemarin dicek. Habis itu tes darah, rupanya ada masalah dalam urinku, katanya ada infeksi. Aku juga nggak tahu infeksi apa ya kan. Jadi aku ditempatkan ada di satu kamar gitu. Nah di situ guys, dan aku dan suami disitulah dibuat dan dibiarkanlah aku di situ. Sebenarnya sih nggak dibiarkan ya, biasa kan, mungkin belum pembukaan, mungkin itu pembukanya masih pembukaan 2 atau pembukaan 1 gitulah kan. Jadi sampai pembukaan 8 atau 9 baru dokter nanti langsung datang ya kan gitu. Jadi ya karena nggak ada pengalaman melahirkan, sakitnya itu minta ampun, dan itu sakitnya itu nggak bisa kulupakan sampai sekarang. Yang dulunya aku trauma, fobia dengan rumah sakit, ini udah nggak ada lagi kupikirkan fobia aku itu teman-teman. Terus seharian aku kontraksi terus, bahkan makan pun tidak, minum pun tidak, nggak ada selera makan, nggak ada selera minum, badan sudah lemas karena dari jam 2 pagi teman-teman aku nggak ada tidur. Sarapan cuma telur rebus, itu pun cuma berapa biji dimasak suamiku juga nggak ada di situ minum, nggak ada di situ makan. Dia selalu nemanin aku gitu, memang di sampingku dia selalu kan. Jadi jam 12 paginya lagi mau masuk ke tanggal 17 Januarinya guys, disitulah baru dokter datang, dicek kenapa ini kok mungkin masih pembukaannya kok masih kecil gitu kan, belum ini, padahal aku udah bilang aku udah lemes sekali. Di situ aku sudah disuntik 2 kali painkiller karena aku bilang aku udah nggak sanggup, aku bilang bisa mati aku di sini, aku bilang kayak gitu kalau aku terus kayak gini, aku bilang sama suami. Jadi disuntik sama dokter painkiller 2 kali itu untuk meredakan rasa sakit kontraksi sih sebenarnya. Udah setelah itu dokter datang jam 12 pagi, pas jam 12.00 dia masukkan selang, keluar semua darah guys, keluar semua darah, dan itu aku juga nggak terasa lagi keluar darah,
sakitnya pun nggak terasa, darah banyak kali keluar. Di situ lemes lah aku tidak bisa lagi nggak bisa lagi berpikir tenang lah istilahnya teman-teman. Keluar darah dan dokter pun bingung kenapa ini darah banyak kali keluar. Posisi bayi sudah pas gitu guys, posisi bayi sudah pas, sudah di sudah di pas lah untuk dia mau keluar, tapi nggak keluar. Ternyata terhalang karena darah banyak kali terhalang di situ, jadi bayinya nggak bisa keluar. Aku juga nggak tahu gimana ceritanya gitu ya, cuman kata dokter seperti itu. Jadi jam 12:30, jadi dibersihkan dokter lah pakai selang itu, darah banyak kali keluar. Baru disuntik lah aku kayak penambah tenaga lah karena darah udah banyak keluar. Jam 12:30 paginya ditengok di layar, jantung bayi sudah lemah. Jantung bayi 70, kadang hilang, kadang 80, nanti hilang lagi. Di situ dokter semua udah panik. Aku tidak lagi menghitung berapa itu dokter, yang penting dokter banyak datang ke kamar tempat aku ini bersalin. Banyak dokter, ada yang India, ada yang bule, ada yang Cina juga dokternya. Pokoknya banyak lah guys, dokter datang ke kamarku itu ngasih tahu kalau aku harus operasi emergensi karena jantung bayi sudah lemah. Bisa nanti membahayakan bayinya ya kan, bisa membahayakan bayi, membahayakan aku juga gitu, karena aku memang di situ juga sudah lemah kali teman-teman, darah banyak kali keluar. Bahkan waktu aku dibawa ke ruang operasi pun itu darah masih terus ngalir gitu. Jadi dokternya pun mungkin maklum karena aku udah lemas sekali, nggak bisa lagi untuk ngeden, nggak bisa lagi untuk ngepush supaya bisa pembukaan lebih gitu. Jadi dibawalah aku ke ruang operasi. Di situ aku langsung suntik epidural di punggung, dan itu aku juga nggak merasakan lagi sakitnya suntik epidural karena sudah lemas teman-teman, beneran sudah lemas, nggak kurasakan lagi sakitnya suntik itu. Sampai ada dokter satu megang tanganku, dia megang tanganku udah dingin gitu kan. Dibilang dokter itu, kamu tenang aja, jangan berpikiran jelek, bayimu pasti selamat, tenang ya, tenang katanya gitu. Bayimu pasti selamat katanya. Aku cuma bisa senyum. Dan puji Tuhan, alhamdulillah bayiku, anak kami lahir dengan selamat pada jam 1 pagi, tanggal 17 Januari 2024. Dengan berat bayi 3,1 kilo, 3,1 sih sebenarnya guys. Itu berjenis kelamin laki-laki. Dan di situ aku siap operasi. Aku nggak melihat karena aku sudah tertidur. Bahkan pun aku nggak merasakan lagi gimana sakitnya jahitan itu, nggak ada lagi kurasakan. Bangun jam 7, entah sekitar jam 8 pagi aku terbangun. Di situ aku cuman lihat 2 dokter di ruangan operasi itu, langsung mereka bilang, "Morning Sally," kata mereka. Aku hanya bisa senyum. Gak tahu ya kenapa habis operasi itu suara jadi hilang guys. Apa ada yang bisa bantu jawab di kolom komentar? Jadi suaraku itu serak gitu, nggak bisa keluar suaraku, nggak tahu ya kenapa. Padahal aku nggak ada menjerit gitu, tapi kata suami karena pengaruh selang pernapasan itu mungkin, kata suami gitu. Dan nanti aku tunjukin foto Adam waktu dia baru lahir di sini ya guys. Walaupun waktu proses melahirkannya itu benar-benar penuh perjuangan. Aduh, kalau ngingat itu mau nangis. Ternyata kayak gitu perjuangan seorang ibu ya guys, teman-teman. Luar biasa. Tuh ya guys, ada orang datang.